Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad NIM 20104010002, Program Studi Ilmu Komputer Institut Teknologi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah analisis prediksi dalam ilmu komputer. Untuk pendahuluan, analisis prediksi adalah salah satu bidang yang berkembang pesat dalam ilmu komputer dengan kemampuan untuk menganalisis data, histori, dan memprediksi kejadian masa depan. Analisis prediksi menjadi alat penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari bisnis hingga teknologi. Dalam konteks ilmu komputer, analisis prediksi mencakup penggunaan teknik-teknik machine learning, data mining, dan statistik untuk mengolah data dan membuat prediksi yang akurat. Jadi sangat penting sekali untuk belajar tentang analisis prediksi agar kita dalam ilmu komputer bisa mematangkan ilmu-ilmu tentang analisis suatu data dalam komputer. Apa sih peranan yang ada dalam prediksi ilmu komputer? Yang pertama itu prediksi kinerja sistem. Itu memprediksi kinerja dan keandalan sistem komputer seperti jaringan dan server. Seperti kita ketahui, dengan banyaknya merek-merek website, aplikasi mobile, dan lain sebagainya, itu memerlukan sebuah server. Jadi kita harus bisa memprediksi kinerja dari suatu sistem, baik itu sistem server, sistem user, dan sistem klien atau pengguna akhir. Yang kedua, ada keamanan siber, yaitu mengidentifikasi ancaman dari serangan siber dengan menganalisis pola serangan sebelumnya. Jadi untuk mencegah atau melindungi data-data kita dalam sebuah website atau aplikasi. Yang terakhir, pemeriksaan bahasa alami atau NLP, itu memprediksi teks atau ucapan berikutnya dalam aplikasi seperti chatbot atau sistem rekomendasi. Jadi langsung user interface desktop. Lanjut ke teknik-teknik utama dalam analisis prediksi. Yang pertama ada regresi linear dan non-linear. Regresi digunakan untuk memprediksi nilai kontinu dalam ilmu komputer. Regresi linear sederhana hingga regresi non-linear yang lebih kompleks sering digunakan. Jadi tergantung dari kita mau menggunakan regresi yang linear sederhana atau yang kompleks. Itu tergantung pada kemampuan kita dalam mengolah suatu. Yang kedua ada pohon keputusan dan random forest. Digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Random forest yang merupakan kumpulan dari banyak pohon keputusan, memberikan prediksi yang lebih akurat dan mengurangi risiko overfitting. Jadi semisal kita menggunakan rumus if then dalam suatu prediksi analisis, semisal kita melakukan sebuah riset apakah hari ini akan hujan, maka jawabannya itu kemungkinan ya atau tidak. Yang ketiga, jaringan saraf tiruan atau deep learning. Digunakan untuk menangani data yang sangat kompleks dan tidak linear. Deep learning dengan banyak lapisan jaringan saraf dapat memproses data dalam bentuk gambar, suara, dan teks. Yang terakhir, analis deret waktu. Digunakan untuk menganalisis data yang diambil dalam interval waktu tertentu. Penting untuk prediksi dalam ekonomi keuangan dan pemantauan lingkungan. Seperti halnya BMKG menganalisis suatu gempa bumi, ekonomi menganalisis suatu inflasi keuangan, dan lembaga-lembaga lainnya. Masuk dalam aplikasi nyata dalam ilmu komputer. Yang pertama ada sistem rekomendasi. Digunakan oleh platform seperti Netflix dan Amazon untuk merekomendasikan produk atau konten kepada pengguna berdasarkan data historis dan perilaku pengguna. Misal saya sendiri mungkin histori saya banyak di bidang otomotif, dan sebuah platform tersebut akan merekomendasikan sebuah berita atau sebuah marketplace tentang otomotif juga, entah itu sepeda, mobil, atau barang-barang otomotif lainnya. Yang kedua, deteksi anomali. Penting untuk keamanan jaringan di mana sistem dapat memprediksi dan mendeteksi aktivitas yang tidak bisa mungkin menunjukkan serangan siber. Yang ketiga ada prediksi kinerja hardware, membantu dalam memprediksi kapan perangkat keras mungkin gagal
penyelenggaraan, mengoptimalkan kinerja dan mengurangi downtime. Ini banyak dilakukan di sebuah komputer server dengan banyaknya permintaan dari user atau pengguna. Itu sangat kecenderungan kerusakan itu sangat besar. Maka dari itu kita perlu menganalisis prediksi dahulu, entah kapan itu server difungsikan, entah itu server diistirahatkan, dan entah server itu di. Oke, dalam sebuah analisis prediksi itu mempunyai tantangan-tantangan yang banyak juga. Di sini saya sebutkan 3. Yang pertama ada kualitas data. Data yang tidak lengkap atau bias dapat mempengaruhi akurasi prediksi. Karena itu, pemrosesan data adalah langkah penting dalam analisis prediksi. Sebelum kita menganalisis suatu prediksi, kita harus melakukan pemrosesan atau pengumpulan data-data terdahulu. Misal prediksi tentang BMKG, tentang cuaca, apakah hari ini hujan atau tidak, itu kita melakukan riset dulu. Entah itu ke riset melalui lapangan atau riset-riset melalui media-media yang lainnya. Yang kedua ada overfitting, terjadi karena model terlalu kompleks dan menyesuaikan diri dengan data pelatihan dan sangat baik, tapi gagal pada data baru. Teknik seperti cross validation dan penggunaan model yang lebih sederhana dapat membantu mengatasi masalah ini. Jadi kita minimalisir dulu model-model yang kita akan gunakan untuk melakukan analisis prediksi. Yang terakhir ada interpretabilitas model. Model prediktif yang kompleks seperti deep learning sering kali sulit untuk diimplementasikan. Ini menjadi masalah terutama dalam aplikasi yang membutuhkan penjelasan yang jelas seperti bidang medis. Seperti halnya bidang-bidang yang lain itu menurut saya lebih enak, lebih mudah daripada bidang medis. Kenapa? Dalam bidang medis itu kita harus melakukan riset dulu, konsultasi dulu kepada misal dokter atau rumah-rumah sakit. Seperti halnya jika gejala ini menunjukkan penyakit apa dan gejala ini menunjukkan penyakit apa, itu harus kita konsultasikan dahulu. Jadi lebih membutuhkan interpretasi model yang lebih akurat dan lebih tinggi juga. Nah, dalam kita belajar analisis prediksi komputer, kita mempunyai masa depan atau cita-cita yang baik dengan berkembangnya suatu teknologi ini. Nah, termasuk penggunaan AI, Artificial Intelligence, dan Machine Learning yang lebih mendalam. Nah, integrasi untuk AI ini untuk membuat prediksi yang lebih akurat dan responsif. Seperti halnya kita membuat prediksi tentang masalah keuangan di negara kita. Nah, dengan adanya AI, itu akan menjadikan sebuah referensi untuk analisis prediksi yang akan kita gunakan. Kedua ada edge computing, membawa analisis prediksi lebih dekat ke sumber data untuk respon yang lebih cepat dan efisiensi yang lebih baik. Yang terakhir etika dan privasi data, mengatasi masalah privasi dan etika dalam penggunaan data untuk prediksi. Jadi harus kita mempunyai etika dan privasi data yang cukup untuk melakukan analisis prediksi dalam suatu. Nah, masuk pada kesimpulan. Jadi analisis prediksi adalah komponen krusial dalam ilmu komputer, memungkinkan aplikasi yang lebih pintar dan efisien, meskipun menghadapi beberapa tantangan. Kemajuan dalam teknik dan teknologi terus mendorong batasan apa yang dapat dicapai oleh analisis prediksi. Program studi ilmu komputer yang mengintegrasikan analisis prediksi mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan teknologi masa depan dan memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai industri. Dalam halnya prodi ilmu komputer, mata kuliah inilah sangatlah penting. Karena apa? Kita menjadikan mahasiswa itu mahasiswa yang benar-benar bisa menganalisis suatu prediksi secara umum atau secara komputer juga. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Mungkin banyak kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan semoga dengan adanya presentasi ini bisa menambah wawasan khususnya saya dan umumnya bagi para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.